Yusfi Nur Pramudita. Oke. Yusfi Nur Pramudita. Asal Lamongan. Dulu pernah bernazar selama 3 tahun. Oke. Bisa kali ya diceritakan ya. Masa dimana kamu nangis sejadi-jadinya, sedih sesedih-sedihnya, sehingga menurut kamu tuh kok saya sebagai cowok terasa cengeng gitu. Ada kali, tapi poinnya nanti adalah bagaimana kamu bisa bangkit dan bersudah nangisnya. Ya mungkin kebetulan kehidupan saya dari dulu alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang saya pikirkan dan tertargetkan gitu Pak. Tapi mungkin ada juga beberapa yang belum bisa tercurahkan atau saya gapai. Mungkin setelah tingkat prestasi dan saya lebih medisnya itu ke dunia bisa juga percintaan juga. Terus saya juga waktu SD juga kebetulan kalau saya itu waktu di SD. Terus kemudian sampai beberapa hari ini juga minggu kemarin belakangan juga ada beberapa cerita kelam juga. Ini dari SD itu dulu saya benar-benar sampai sekarang bisa dibilang misal juga ini juga saya belum cerita ke orang tua saya juga. Hanya cerita di sini. Hanya cerita di sini. Gitu teman-teman. Saya dulu SD itu udah mulai rokok. Wih, orang tua harus nonton ini. Orang tua punya YouTube nih. SD saya udah rokok. Kelas berapa? Kelas 3 kalau kelas 3. Kelas 3 udah rokok. Terus kemudian mulai itu tadi yang saya ceritakan, saya sadar waktu dari transisi SD ke SMP dan sesuai program kayak saya kelas 6 SD sudah berhenti merokok. Karena kamu merokok SD itu di mana merokoknya di sekolah. Guru nggak tahu? Nggak tahu, istirahat. Ya di mana? Kadang di kelas, kadang di belakang kelas. Di belakang kelas kan kayak persawahan, tempat jagung-jagung gitu. Beli sendiri dari uang jajan? Iya, kadang iuran sama teman-teman. Ini pas, maaf, ayo ibu. Akhirnya kamu berhenti merokok karena apa? Berhenti merokok SD karena dulu kalau nggak salah kan ini. Bentar ya, saya stop dulu. Iya. Kamu SD itu sudah benar-benar menikmati rasanya rokok apa hanya gimmick aja? Iya. Kebetulan saya namanya rasa pengen tahu ya. Iya. Saya coba semua rokok. Saya coba semua kayak merek-merek narkoba. Oh iya. Iya. Dan dia, Kamu tuh merasakan nggak enaknya rokok? Iya. Udah merasakan enaknya rokok? memang agak sulit sih kadang kan transisi ke orang merokok terus tidak merokok itu benar sulit. Ya. Jadi kamu dulu kurus SD karena harus buat makan lalu merokok. Iya, memang berusaha. Sampai sekarang. Terus kan itu tadi benar-benar saya itu waktu SD mulai SMP sudah benar-benar itu karena waktu 2000 berapa ya? Kalau dulu waktu ibu sakit atau ayah sakit gitu. Jadi saya itu benar-benar kalau saya nerusin ini apa nanti aku bisa benar obat ibu ayah, terus kalau benar sakit kan benar-benar takut gitu Pak. Jadi ya tadi aku nerusin itu terus kemudian kalau di dalam percintaan kebetulan di baru kemarin itu waktu SMA jadi benar kelam kayak kadang malam pun sampai sekarang kadang ya ingat tapi biasa gitu maksain diri biasa aja kayak yang diingat apa tentang dia itu? Kayak menurut saya itu dia perempuan pertama ya saya apa ya, konsisten Pak. Dia tuh benar-benar orangnya terus kemudian kan dulu kan dia bendahara saya osis jadi saya benar-benar orangnya kayak gimana gitu. Iya. Bendahara osis. Udah tahu lah. Iya. Siapa dia itu ya? Iya. Dalam kenal dari dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Apa kamu setuju?
ada pernyataan berikut ini gitu. Kita bisa merencanakan menikah dengan siapa, tapi kita tidak bisa merencanakan cinta sejati atau cinta pertama kita untuk siapa gitu. Setuju. Cinta sejati pertama kamu untuk dia gitu ya. Iya. Iya. Waktu dulu kan ternyata kayak itu baru kayak nggak semua orang benar bisa kita percaya gitu. Meskipun dia ngomongnya gini, tapi tiba-tiba kita kan udah bener komitmen, kita udah bener menjaga jarak dari orang lain selain perempuan, menjaga perempuan selain dia gitu kan. Itu bener udah komitmen banget gitu. Jadi sampai bener ingin saya tuh kalau kenal seorang perempuan itu langsung ke orang tuanya. Saya kalau menjaga jarak sama anaknya itu kayak bisa menjaga dia gitu kan. Kalau dia tidak baik sama saya buat saya ingat gitu kan, kayak apa ya, kita tuh belum ada hubungan yang benar-benar sah gitu. Maksudnya kan kalau memang saya dekati orang tuanya, saya kenal orang tuanya, next time kalau udah kenal dan saya udah mulai kerja dan segala macam, jika memang saya sudah siap, ya itu gitu, rencananya seperti itu gitu. Makanya tidak rencana kita rencanakan maksudnya, tapi ya balik lagi ke sesuai fakta ya. Belum bisa. Oke, berarti kamu misal kamu merasa sudah mapan, sudah siap menikah, mungkin orang yang pertama kali kamu lamar adalah dia. Bisa jadi. Devi itu. Bukan. Ada namanya Pak. Itu kan siapa? Masih YouTube Pak. Kalau yang Devi itu teman sekelas. Sorry. Oh iya, oke. Berarti siapa namanya? Namanya inisial siapa? Iya. Inisial R. R. Ya. R. R yang R itu merasakan. Rara. Bukan. Rina. Bukan. Roro. Berusaha terus ya. Oke, nanti tolong di-search dia ya. Kamu masih ada kontaknya dia? Masih. Ada. Iya. Kebetulan dia juga udah punya cowok. Ya, apa salahnya nanti? Iya. Kamu tipe orang yang cowok gini gak sih? Kamu tuh gini. Kamu tuh apakah tipe cowok yang mengagumi dia, menyukai dia, mencintai dia, walaupun tak terbalas, cuman pada tidak kamu ingin dia tuh tahu gitu deh? Itu tadi Pak, karena sudah melimpahkan pada seseorang sampai sekarang pun ya saya juga, namanya cowok kan harus yang itu kan adalah janjinya. Saya juga belum sudah pernah janji kan. Memang kamu tahu apa kalau memang kita mesti berkarang dengan tapi kalau belum apa juga kamu balik juga aku berkah itu semua. Berarti kamu secara tidak langsung berdoa dong dia putus sama pacar nih. Bisa jadi. Nah iya, menurut saya kamu kan sampai detik ini kan masih menyimpan rasa, ya kan? Iya. Nah, semuanya terkikis tadi. mulai terkikis. Iya. Fokus ke ini orang tua aja. Jadi karena terkikisnya bukan karena orang tua, bukan karena cewek-cewek yang lain. Iya, tapi mulai terkikis juga kalau dia itu kosong masuk. Gas gitu. Iya, oke. Saya sudah mapan. Iya, udah mapan gitu kan. Tapi kan tadi saya bilang kan saat ini kan dia tahu bahwasanya masih ada seorang pria di sini yang menyimpan rasa itu, ya kan? Betul, dia tahu kan saat ini. Tahu kan kamu masih menyimpan rasa itu kan? Ya, oke. Nah, lalu di mana letak sedih yang paling sedihnya di kamu saat kapan? Kamu pernah nangis nggak? Hampir. Kapan itu? Waktu itu kan emang kalau emang saya suka sama orang kan saya pastikan dari awal. Kalau emang sama orang ya pastikan dia suka. Ya maksudnya dia sama orang apa enggak? Oh gitu, kosong enggak? Kosong enggak. Kalau emang kosong ya emang kosong ya benar-benar gas itu karena saya banyak. Karena kalau emang saya suka sama dia dan dia udah
punya, ya saya nggak berani campur gitu. Karena juga saya nggak mau dibilang urusan dengan orang lain gitu. Karena bagi di atas penderitaan orang lain itu menurut saya masih ganjel gitu, kurang bahagia itu nggak rasa bahagia, masih ada pikiran gitu. Terus waktu itu kan pertama kali itu dia bohong karena yang pacarnya dulu udah menghilang tapi nggak tahu mana. Terus kemudian dia datanglah saya, setelah itu kan saya pastikan dia sama orang nggak lagi dekat sama orang nggak, saya nggak. Terus habis itu next 1, 2, 3 bulan, terus kemudian Januari lah dia baru bilang, karena yang tadinya itu baik ke dia, karena tadinya waktu itu kan saya kelas 3, nah cowoknya dia itu kelas angkatan 20, lulusnya angkatan 20, jadi udah kuliah gitu. Jadi kan saya juga di antara saya kan juga belum kuliah, terus dia tuh udah besok yang kuliah tapi dia udah diri kayak gitu. Jadi saya merasa satu juga insecure. Kemudian aku juga bilang ke dia kayak, waktu namanya cinta ya dulu udah plong gitu, saya bilang semua ya gitu. Terus kenapa sih kayak dulu waktu tak tanya itu dia bohong gitu. Itu bohong ternyata. Iya. Dia menghilang bohong berarti. Iya, waktu dia itu kan dulu pernah, tapi dia masih berhubungan dengan cowok yang dia itu tadi, maksudnya belum ada kejelasan benar dia ngomong enggak, tapi dia bilangnya kan kalau enggak sabtu itu dia bilang lagi kayak gitu. Terus waktu tadi diantarakan memang dari awal kuliah itu kan belum sama orang tua, jadi memang saya belum berpikir dulu. Terus di antara itu dan kedua kebohongan yang dia katakan pada saya tadi, karena saya merasa kalau memang dia udah bohong setelah ya wis kayak ya sepertinya sakit kalau namanya orang suka ya kayak gitu sih Pak. Di situ saya waktu di rumah ya hampir kayak di antara dibilang kalau menyesal enggak, karena itu udah konsekuensi kalau orang udah jatuh cinta tuh pasti agak sakit hatinya. Dulu kan memang saya udah dari awal nazar, terus kemudian saya tumbuh sebuah rasa itu saya sudah menerima konsekuensinya dari awal gitu. Jadi saya tipikal orang kalau memang saya telat dan saya harus melakukan hukuman ini, ya akan saya lakukan sampai saya jalankan. Sampai itu di antara gabungan dua itu tadi, dari orang tua belum boleh kuliah karena beberapa ujian segala macam, terus habis itu dibohongi sama seorang yang kita tulis minta. Di situ saya hampir nangis, tapi kebetulan saya bersama nenek saya, jadi Nenek yang nangis. jadi kayak tanya tuh kenapa gitu, nggak ada apa-apa. Terus kedua gitu, waktu itu hujan-hujan, terus soalnya orang tua aku juga masih di luar, terus diem di kamar sampai beberapa hari itu masih di kamar orang tua aja. Biasanya kalau habis maghrib kumpul dengan keluarga kayak gitu jarang jadi impactnya kayak tapi sedikit mengurung di kamar gitu. Terus kalau nggak mengurung diri, kalau memang saya keluar ya saya harus keluar ke alam kan, kayak entah itu pantai atau untuk gunung, pokoknya Nggak keluar dari alam semesta. terus ya itu tadi kayak benar-benar saya harus mencari tempat yang membuat saya relax dan tenang kayak gitu. Jadi kan saya lagi galau, saya lagi ada masalah itu seorang laki kan biasanya kan mereka nggak bakal cerita kalau kecuali masalah itu udah ada solusinya dan udah selesai. Itu kalau cowok kan baru cerita gitu, kan beda kalau sama cewek. Kalau cewek ada masalah cerita, kalau cowok kan selesai dulu apa solusinya baru cerita gitu. Jadi Oh gitu. iya, Bedanya cewek dan cowok. iya, jadi saya lebih menyendiri dulu, kayak ya merenungkan lah apa yang saya lakukan ke depannya itu. Kayak kalau sebuah seperti ini benar enggak, kalau saya seperti ini apa ini salah, kayak gitu sih Pak. Jadi lebih menyendiri, entah itu ke
tapi lebih sering ke alam sih Pak, ke sawah, ke hutan, gunung, dengan pantai. alam bangsa. Yang bisa ke alam saya Pak. Oke. Oke, selanjutnya kita ke sesi 3 ya. Oh iya. Tadi udah sedih-sedih nih. Iya. Nah, sekarang kita ke lucu-lucu nih. Dit. Coba ceritakan pengalaman lucu konyol yang pernah kamu alami yang bikin kamu tuh ngakak gitu. Dit. Kalau pengalaman sih waktu SMA Pak, jadi saya punya sahabat itu tadi. Jadi ya main-main aja kayak di sekolah kayak gitu sampai dulu tuh pernah ada temen gitu, ayo buat acara kayak entah ya supaya randomnya gitu kayak ada tongkat ada tali gitu. Tiba-tiba tuh saya tuh juga gitu di tali, tiba-tiba foto-foto gitu, hujan-hujan kadang ya tiba-tiba main-main sama teman-teman hujan-hujan terus yes pokoknya kalau diceritain ini saya juga bingung juga karena biasanya teman-teman tuh random banget gitu loh. Jadi sampai ada aja gitu yang diceritain kayak entah itu saya kemarin tuh apa namanya kan teman saya juga pernah cerita kan kayak saya tuh anak pantai gitu kan. Terus kalau dulu tuh seringnya main ke pantai terus mungkin kalau buang air besar ini kan di pantai itu sama teman satu RT. Teman satu RT iya jajar ini jajar gitu pantai kayak perlombaan. Iya enggak juga katanya. Ya cuma satu RT cuma 5 anak. Satu RT jadi baru gitu enggak ini. Jadi kayak tiba-tiba saya ke anak pantai itu kayak aku tahu ini enggak? Tiba-tiba tuh ada juga ide. Aku dulu pernah jatuh tiba-tiba. Aku dulu kemarin tuh ketemu orang kayak gini ya diceritain terus kemarin kayak juga kayak random gitu. Tahu ikan ini enggak? Ikan anak pantai kan? Ikan ini enggak? Enggak, coba search di Google terus dibicarain saling apa ya kalau bahasanya temen tuh gojloki gitu Pak, saling ngejek gitu maksudnya terus pokoknya random aja sih Pak kalau cerita-cerita lucu gitu. Apakah kamu saat ini di UTM sudah menemukan seseorang menjadi sahabat atau bestie? Sudah Pak. Sudah. Kebetulan juga satu kelas juga sama saya terus lawan jenis apa? Cowok juga? cowok juga. Saya lebih dengan ke cowok karena iya kalau saya bisa dibilang sama juga bisa karena tetapinya kalau dibilang dekat sama cewek sampai sekarang pun saya lebih menjaga juga kayak gitu terus lebih ke cowok lah pastinya kayak teman-teman yang bisa diajak benar-benar kemarin susah kayak gimana. Tadi ada teman saya juga banyak bocor mau kesini juga tanya tadi teman saya ada banyak bocor jadi nganterin dulu kayak besok waktu random gitu kan kemarin sempat UTS juga sempat liburan bahkan di tengah-tengah UTS kayak ayo gimana ke Mojokerto Ngorokan camping gitu dia bilang ya udah jalan gitu aja terus SMA dulu juga pernah jadi kayak teman-teman lebih suka kayak random gitu Pak tiba-tiba kalau anak cowok kan kalau diajak jadi ayo gitu kan kayak pengen aja gitu diajak kemana-mana gitu jadi senang aja sih Pak udah ketemu teman-teman kayak gitu apalagi ada beberapa teman yang memang gabir dan pengalamannya itu udah di atas saya gitu kayak dia tahu dunia kerja dia tahu mungkin dia kerasnya kehidupan sedikit 1 tahun lebih banyak dari saya. Teman sekelas. Siap berarti dia. Iya. Di circle sahabat kamu itu berapa orang? Kalau di sahabat, kalau cowok sih sekarang ada yang sering kumpul 4 orang. Itu termasuk saya ada 3 orang. 3 orang. Ya satu Mojokerto, ada yang juga dari Jombang, tapi sekarang ada dengan Surabaya duanya dengan Surabaya sekarang. Pasti Surabaya itu. Apa ya? Iya, di Surabaya. Iya, Surabaya. Tinggalnya di Surabaya. Ada di Surabaya, di staf dari DPP. Dari Surabaya. Dari Surabaya ke sini. Aslinya? Iya Surabaya juga. Surabaya. Oke. Nggak kerasa nih Dit, ya Allah udah 1 jam ini ya luar biasa. Adit, insya Allah
di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Dit, ya. Bisa Pak. Ternyata Sangat bisa. ternyata salah satu ngobrol kalau nggak pegang HP ya gini. Iya. Ya? Nggak kerasa. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Oh, dia kan ngomong kan biasanya juga ngopi sampai malam terus bisa dari gini sampai tiba-tiba udah jam 10, 11 Iya. nggak kerasa. Tapi di kafe juga kadang saya masih sering ngobrol, masih pada pegang HP. Nah, itu. Coba sesekali ngobrol dengan teman itu HP-nya nggak ada gitu Iya. ya. Kadang biasanya HP pilih kumpulin jadi satu jangan pegang HP. Iya. Pernah gitu gitu ya. Pernah Pak. Jadi iya HP yang terus gitu. Diambil HP-nya semuanya kumpulin gitu, bisa ngobrol jadi satu. Jadi kayak gitu biar ya biar benar-benar cerita aja gitu. Oke. Alhamdulillah kita di penghujung acara gitu ya. Terima kasih itu sudah hadir loh di podcast saya ini. Dit. Iya. Oke. Sama-sama. Insya Allah Adit ya terus berkembang skillnya. Amin. Oke. Itu dulu teman-teman bibir manis. Oh iya Dit, mumpung ingat saya hampir aja lupa Dit. Minta tolong quotes inspiratif teman-teman ya. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain daripada bermanfaat bagi diri sendiri. Lalu kapan kita bermanfaat bagi diri sendiri? Itu pastinya mengalir dan mengikuti Pak. Kalau saya bisa bermanfaat bagi orang lain, saya bisa berteman, pasti teman saya juga secara tidak langsung dia memikirkan dia bakal membalas saya itu kapan gitu. Jadi kita menabung kebaikan di banyak orang pasti akan kembali secara tidak langsung akan kembali ke diri kita sendiri. Oke. Luar biasa Dit. Selanjutnya di closing statement nih, apakah Adit langsung paham apa enggak ya? Siapa pemilik bibir manis menurut kamu Dit? Bibir manis cowok Pak. Ya terserah cowok apa cewek. Cowok. Ini Konotasi, bukan pemilik bibir manis beneran bukan, tapi contoh nih ya. iya. Pemilik bibir manis menurut saya bagi saya adalah contoh istri saya karena dari bibirnya lah keluar terbaik untuk saya. Siapa pemilik bibir manis menurut Adit? Ini lebih mengarah ke cowok ya teman-teman. Jadi quotes ini bisa jadi buat aku juga, mungkin bisa buat teman-teman dan orang-orang lain juga. Cowok jangan terlalu manis dan menebar janji. Jadi pemilik bibir manis itu cowok deh. Cowok Yang suka menebar janji, iya. dan janji manis itu. Janji manis. Oke. Makasih Adit luar biasa. Insya Allah teman-teman kita bisa berjumpa lagi di podcast bibir manis berikutnya dengan narasumber yang luar biasa lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel saya Dede Rosa Rizeta. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih lebih. Kita foto dulu gitu ya. Siap Pak.